يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمد يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمد. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama puji beserta syukur mari kita sama-sama ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya ju alhamdulillah le kelema dikit yang tunggu sami boleh hadir walaupun dalam keadaan suasana hujan, namun tidak menyurut niat semangat pelunggu sami untuk hadir dalam majelis ilmu, dalam majelis pengajian. Tentu tidak lain mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dican adin sara ia jeri perumbuk tambahan amal ibadah yang pelunggu sami ia terjauh oleh menghadap desida Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran tiang pelunggu sami klemaniki dan seterusnya dican jari dengan satekun istiqomah gawe segala macam perintah Allah, jauang segala larangan-larangan Allah, dan mudah-mudahan pada akhirnya kita semua dipanggil menghadap Allah dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan mati husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kali selawat beserta salam tercurah jua ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan karena kuat luit dan berselawat ada dican baik bahwa tiang pengusaha ini berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau dengan syafaatul uzma, syafaatul kubra, predikat masuk surga bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kami makin berada dalam bulan Sya'ban tanggal 13 jemaah. Insyaallah kemungkinan sesuai dengan kalendar tengiring nisfu Sya'ban elek malam Selasa. Makin tanggal 13 lemaru tanggal 14 berarti le malam Selasa niki tanggal 15 bulan Sya'ban yang dikenal dengan nisfu Sya'ban. Karena nisfu Sya'ban niki setengah elek bulan Sya'ban tanggal 15. Nabi saperlu tegawe le malam nisfu Sya'ban niki jamaah sesuai dengan Nabi yang telah dijelaskan oleh baginda Rasul bahwa salah satu keistimewaan bulan Sya'ban yakni ia tahun tangkat segala macam amal ibadah, pegawian bagus, pegawian lengit dah tergantung pegawian bagus, pegawian lengit niki ia tahun telaporang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala isi dua malaikat yakni malaikat rakib dan atid. Ia tahun laporan catatan setahun mulai catatan tesas tahun makin niki uwi le nisfu Sya'ban tahun uwi ya oleh mulai teturunan natun biruan catatan pegawaian selama setahun niki lemak lek malam nisfu Sya'ban ya tahun laporan menghadap desida Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah niki tidak wikan segala macam pegawaian lagu nundruan beliau itu Allah itu punya nabiaran makhluk hamba yang tidak pernah ingkar segala macam
perintah Allah yakni malaikat. Malaikat niki yang sudah Allah Subhanahu wa taala sebagai penyampai wahyu ataupun ilham ataupun apa bentuknya untuk disampaikan kepada manusia. Tugas malaikat rakib atid niki yakni catat pegawaian bagus kanca pegawaian lenge. Nah, untuk niki jamaah sekalian, sedih teman ayat laporan amal buku catatan amal pegawaian niki ndak doang arak di dalam catatan niki masih arak pegawaian salah atau dosa salah sandiman tampun. Untuk nikah kuat-kuat dan beristighfar, isi dengan banyak-banyak berzikir, beribadah, sholat sunnah nabi ya, dan sholat sunnah niki bebas hajat, tasbih, taubat, tahajud nabi ruan bentuk-bentuk sholat sunat niki dianjurkan terlebih-lebih oleh malam nisfu Sya'ban. Mun tunas ampun jok dari Allah Subhanahu wa taala dan berharap dosa salat nu dan doang ngarak dalam buku catatan niki. Ada yang salah tapus dulu. Ada yang amal bagus doang sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan niki puasa sedekah. Nah niki sampun makin dia bicara tentang nilai sedekah makruh tahu dengan bersedekah. Nah, bembe papat dengan makruh bersedekah. Dan juga di dalam bulan Syaban niki dianjurkan untuk banyak bersedekah. Karena benaran Syaban jamaah ia tahu bercabang ruan kebagusan. Yang berbahasa baginda Rasul di bulan Syaban ni luian dengan lali, luian dengan lupa. Kemudian apa terlupa bulan Syaban niki karena ia tapit isi 2 bulan yang istimewa antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Nah bulan Syaban niki ia terlupa. Hari yang berbahasa baginda Rasul bahwa di bulan Syaban ia tangkat pelaporan hasil pegawaian 1 tahun sawah liwat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tu bahasa baginda Rasul, alangkah senang, alangkah suken ketika amal perbuatan 1 tahun sawah liwat no ia telah porang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala aku no dalam keadaan berpuasa. Ya bu sunat puasa endah le jelo tanggal 15 Sya'ban yakni puasa sunnah. Saya mampu gawe puasa sunnah. Nah karena niki baginda Rasul yang gawe puasa hampir nepol sebulan gawe puasa le bulan Syaban niki. Yang puasa Syaban Syahriun bulan Syaban no ya bulan kuah kan dia ton duit dan gawe puasa sunnah baginda Rasul sampai berbahasa Sayyidatina Aisyah sebinian baginda Rasul di kuah doang kita Rasulullah ya gawe puasa sabenu lalu ke ngonek puasa sunat melainkan le bulan Syaban ya bahasa hampir sebulan penuh gawe puasa sunat baginda Rasul. Terus keistimewaan bulan Syaban sakedua jemaah yakni ia tahun keturunan perintah berselawat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat di dalam surat Al-Ahzab ayat 54 yaitu manik Allah Subhanahu wa taala turunang ayat Al-Quran di bulan Syaban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nun, perintah berselawat. Jawab baginda Rasul. Hati-hati jamaah orang saya baca selawat ingat ayat Al-Quran mau dibaca. Orang baca selawat zaman ini innallaha wa malaikatahu yusallun. Ya zaman ada itu. Hati-hati ayat Al-Quran niki. Bean dengan kepalingan le niki. Ayat Al-Quran niki ya ayyuhalladzina amanu sallu baru niki fil amr perintah. Namun le ayat sebelumnya fil mudhari yang akan kita laksanakan. Innallaha wa malaikatahu sesungguhnya Allah kanca malaikat ya kan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya berselawat ojok nabi saya Nabi Muhammad. Ya ampun Allah melanjutkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dengan beriman pada baca keselawat karena manik Allah aku kanca malaikat doang yang berselawat ojok Nabi Muhammad. Munane dengan beriman baca keselawat kepada nabimu yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena niki perintah Allah le dalam surat Al-Ahzab ayat 54 le bulan Syaban turun perintah adit kuat-kuat baca selawat.
Nah karena niki perintah Allah, berarti apa hukum jamaah? Wajib tegawe. Munwah Allah doang ke malaikat baca selawat, bahkan langsung Allah katakan dengan beriman baca ke selawat, itu fi'il amr, perintah dari Allah. Sallu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ya apa kita jawab karena perintah selawat ini, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim. Yang paling tepat lamun berselawat ketika menjawab firman Allah yang tadi, dia berkena in ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah, berarti tahu wata baca selawat sabar. Ya niki. Terus keistimewaan daripada bulan Syaban, jamaah sekalian, ya niatan turun yang perintah puasa. Nanti bulan Ramadan dan turun perintah puasa, bulan Syaban dan turun perintah puasa, perintah zakat, perintah sulang zakat tinggi. Ayat Al-Quran turun dan bulan Syaban memerintahkan baginda Rasul ada yang sagawe puasa di bulan Ramadan. Piraton turun di bulan niki bulan Syaban, keistimewaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam niki. Le tahun kedua suahan hijrah baginda Rasul ojok Madinah. Jadi lamun waktu saleh Mekah Rasulullah selama 13 tahun jamaah le Mekah baginda Rasul de eman kewajiban gawe puasa. Karena di mana perintah puasa. Nah pas di menua hijrah baginda Rasul ke Madinah tambah tahun kedua, terus di bulan Syaban turun ayat sakna ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Suruh tegawe puasa. Perintah selawat bulan Syaban. Perintah jok baginda Rasul ada keistimewaan di bulan Syaban doang perintah baginda Rasul. Waktu satu suruh berbalik andang kiblat. Jadi kurang lebih lae baginda Rasul suahan sa hijrah ke Madinah perintah Allah berbalik andangnya sembahyang tuh Baitul Maqdis. Tidak kenal jamaah 6 bulan. Andang tuh le Palestina doang din andang Ka'bah dengan sembahyang lain. Boleh Baitul Maqdis. Lagu baginda Rasul setiap waktu setiap saat menghadap langit doang. Seolah-olah piren ya suruh berbalik andang tersembah sembahyang adit seandang Ka'bah. Ya doang lagu din doang ya ungkapan si Rasulullah kena piren jande hanya sekedar ya doang. Nah, yang pun turun ayat surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqallubaniki. Perintah Allah, manik Allah, tetap kita Muhammad, sa wajahmu kau menghadapkan ke langit, ya manik Allah. Kata genten santer seiring duang adesa menghadap kiblat samune suka seneng. Ya ini Rasulullah kayu nadin kembali hadap kiblat yani Mekah. Langsung turun ayat niki. Naro niki. Sungguhnya kami melihat wajahmu menghadap langit ya Rasulullah. Muhammad, tetap di andang langit. Mau ketahuan tenesa samune harapan adesa berbalik andang kiblat. Mau naneja ya ke suruh perintah adesa balik andang Masjidil Haram. Adesa andang Masjidil Haram le bulan Syaban. Kebetulan waktu niki bertepatan dengan malam Selasa lai. Dan turun ayat niki malam nisfu Syaban niki ya tahun. Perintah untuk menghadap kiblat Masjidil Haram. Mau alhamdulillah ternyata malam Selasa bertepatan dengan peristiwa yang terjadi dulu waktu turun ayat surat Al-Baqarah ayat 144 perintah baginda Rasul adensa kembali menghadap Masjidil Haram tole Mekah le malam Selasa tepat pada tanggal 15 bulan Syaban. Mau insyaallah mulai tepat tahun nisfu Syaban elek malam Selasa. Musilah jamaah. Ada yang berkuat wah sedekah nih nggih. Ada isi malam nisfu Syaban ini banyak bersedekah dengan makanan, dengan air, dengan api, wah dengan kepeng. Nah, kita akan memperbanyak amal sedekah sendi teman telaporan amal ibadah menuju Allah Subhanahu wa taala malam tanggal 15 bulan Syaban. Nah, terus le malam tanggal 15 bulan Syaban niki iya tahu ada keturunan ketentuan Allah ke langit dunia. Lamun kadar Allah jak le malam atau Lailatul Qadar.
ke Baitul Izzah, ke Lauhul Mahfuz. Kalau di bulan Syaban ini Allah menurunkan ketentuan bahwa kadar itu ditentukan pada malam nisfu Syaban. Ya tahu teh jelu apa teh sakit, jelu apa teh batuk selema. Setahun saya akan datang tentuan. Nia ninggal angka sebetulnya jari keluarga pemirsa ninggal le bulan Rajab dikiwat dan tuang le malam nisfu Syaban tahun dulu. Nah, untuk nikah jamaah sekalian masih nara kesempatan tiap nunas karena arah ketentuan Allah yang bisa dirubah dan yang tidak bisa dirubah. Yang para narang kadar Allah mubram, kadar Allah mu'alak. Mbaya rezeki, jodoh, niki jabun terubah. Kesehatan baun terubah. Insya Allah ini ketentuan di malam nisfu Syaban. Halimah oleh bulan ni yang sakit. Lagu yang sekuat berdua oleh malam nisfu Syaban Salemah pisang. Ya ini catatan. Ya Allah kaji nunas, ya Allah kaji nunas pun baik, kaji kesehatan, keapiatan, adik kaji arah kesempatan, ya gawe ibadah, kita boya rizki jari sang ke ibadah ya Allah bisa dirubah. Oh mulai tanggal ini ini hamba Allah ternyata ia kuat berdoa ada yang tetap sehat diberikan burung terlampar si motor ini yang ketentuan yang terlampar si motor tanggal semenit yang terlampar si motor yang sakit misal lagu mudah-mudahan dini narak baik itu kena dengan musibah yang datang secara tiba-tiba. Nah berusaha dengan berdoa dan bersedekah lagu le malam di 10 Syaban wah nabing dengan bekelor wah bersedekah burung karena dengan pahala sedekahnya itu dia diubah apa yang akan terjadi 1 tahun ke depannya itu buat dia dihapus oleh Allah gara-gara dihalangi oleh pahala sedekah dan doa. Ya terus di sini le malam nisfu Syaban niki jemaah. Ya ampun le dalam satu riwayat minimal di si malam nisfu Syaban niki kita berjamaah sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh minimal. No, lek malam tanggal 15 no. Syukur-syukur lebih oleh itu. Sembayang gawe sembayang sunat, hajat, taubat, tasbih. Sampai dijelaskan minimal isi malam nisfu Syaban no dengan berjamaah salat maghrib, salat isya, salat subuh lek boleh malam Selasa sampai jelu Selasa. Syukur-syukur saya tetap tiap waktu. Nah niki atau malam niki kita isi dengan sholat tasbih, sholat hajat, sholat taubat, terus sembahyang ibadah yang lain, baca Quran, zikir, istighfar, baca surat Yasin. Nah, insyaallah jadi selesai sholat maghrib, kedua selesai berjamaah akan dipimpin, akan dibimbing, tera terbaca surat Yasin 3 kali tutu. Dengan satu niat tadi kuat iman Islam, ndak doang goyah, oleh godaan akhir zaman. Sakeduan tenunas adet sa tican kesehatan keapiatan murah rezeki ya jari sengun tegawe ibadah. Nah niki sakatelun tenunas dengan surat Yasin yang ketiga diberikan umur panjang bita'atillah. Umur tebelo lagu aden belo umur tesenun ya tegunang taat jok dari Allah Subhanahu wa taala. Nah niki ya lain di mana 3 kali tutup surat Yasin baca doa tirat berdoa terus berdoa selesai arah Isya kita lanjutkan dengan sholat Isya. Tapi sendeman mulai baca surat Yasin selesai sholat maghrib arah kesempatan sholat sunat ba'diyah sholat sunat yang mengiringi sholat fardu maghrib ya sholat ba'diyah maghrib atau lanjutan si 2 rakaat dulu milih itu sembahyang sunat hajat atau sembahyang sunat taubat atau awabin niki 2 rakaat salam 2 rakaat salam 4 rakaat sholat sunat taubat niki yakni minimal 2 rakaat paling sempurna 6 rakaat berarti 3 kali salam lagu situasi dulu baru 2 rakaat ke sembahyang taubat bareh malik selesai sholat isya kanggo ya tetap lanjutan ya bareh atau sembahyang tasbih ini sembahyang tasbih harus betul-betul kedalam siap jamaah dan dia merasa gupuh karena sholat tasbih ini ya belu sujud ruku kan mulai 15 tasbih sewahat saya baca ayat takbiratul ihram doa iftitah baca Fatihah baca ayat lanjutan isi tasbih bila keluar 15 kali subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar Wansa 15 ruku
Ruku dia senut, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Baca balik tasbih pira 10. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kanggo sampai ni ke? Belen dia sempurna, wala hawla wala kanggo. Lagu tasbih itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai itu pira 10. Beres oleh ruku, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu walakal hamdu. Kagak doang, karena ada dua riwayat. Kagak na rabbana lakal hamdu, rabbana walakal hamdu. Kagak dembe kaduna wan seno dende ada sujud dulu, baca tasbih malik pira 10. Enggak antum baca tasbih 15 ja suahat selesai baca surat Al-Quran le rakaat pertama tiap-tiap rakaat. Saat pertama niki ya 15. Wan senun ruku 10, iktidal 10, sujud 10, rukun di antara dua sujud 10, sujud malik 10, malik kembali ujung rakaat kedua jamaah dan dia langsung los nganjang dia rukun dulu baca tasbih. Anda iya tahiyat janu tasbih malik 10 sendiri teman terus ojok rakaat kedua baca dulu tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar 10 balik ojok rakaat kedua. Rakaat kedua baca Fatihah, baca ayat, malik baca tasbih 15 malik 15 malik baca tasbih. Wan senun ya teruku 10 malik. Terus 4 rakaat. Ya ampun, tiap rakaat niki berjumlah 75 tasbih. 2 rakaat berarti karo belah tasbih. 4 rakaat yakni 300 tasbih. Yenten. Anden tidak mampu sekali sejelo, tersurat sekali seminggu. Anden tidak mampu sekali seminggu, sekali sebulan. Anden tidak mampu sekali sebulan, sekali setahun. Di malam di 10 Saban bisa. Anden tidak mampu sekali setahun, sekali seumur hidup. Ndak doang dewa gawe salat tasbih jengke seumur hidup tende tua. Ya mana-mana sekali seumur hidup. Syukur-syukur seara mampu gawe sembahyang tasbih tiap bulan. Dia mampu tiap bulan, tiap tahun, sekali setahun. Dia mampu sekali setahun dan sekali seumur hidup. Nah niki dengan seketika Allah akan mengampuni segala macam dosa salah. Temurahang rezeki seret-seret temurahang. Coba besi dipraktikkan. Sembayang sunat tasbih lagu jaran ndak narasi degupuh. Ya pun sa paling napiaran paling pas di sembayang tasbih anden melegawe sakejelo rada kerepotan selesai salat isya. Wati nara wae krembingin diara kana ke belaku manga dinara temui temeri datang bareng di paru Allahu akbar assalamualaikum ada datang wah baru takbiratul ihram tekrembingin si bayi si anak papu kemana ina kemana kan dia terus aja nih nah, karena tegawe sholat tasbih dait kenyikan sa dalam keadaan sehat dende dia masih batuk selembah bareng orang anda baca tasbih ini sujud dia seneng muter terus kan belum sempurna. Jadi dalam keadaan awak teniki sholat siap denara isi tegupuh denara air tetering tole kompor denara kando kelak paya kanu kan denara bara dedet sama serkaat kompor deman mati nah nih mati ende seda ende kan kurang usut terjadi ya pokok apa sekira-kira ya yang mengganggu keusuhan sholat niki harus selesai angin dulu kompor deman temati napiaran barang-barang sangangah deman tertutup terus adanya melet-menet julu wudhu terus pokok siap dinara dengan ganggu karena sholat tasbih niki belu 4 rakaat niki pada kenan terbaca tasbih 300 kali. Nah niki jamaah dia usaha malam di 10 Sya'ban biar itu kegawe pokok dia marah baru nikah biar waktu ayat desa dia terganggu tengah malam kanggo aro tiang gawe waktu duha kanggo lagu dia repot dia jari kerudu tu julu yang sembahyang tasbih soal mumpung nisfu Sya'ban. Nah niki Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kelebihan-kelebihan di antara banyak macam kelebihan bulan Sya'ban. Sallallahu ala Muhammad
صلى